Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, sekali lagi saya boleh lihat sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh bertemu kembali bersama-sama bersekutu dalam rumah Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Siap menari buat Tuhan saat hari ini? Yang siap boleh berikan kemuliaan yang paling dahsyat sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar, mari nyatakan pujian ini bersama-sama. Engkau Allah yang setia buat kami Tuhan. Sebab itu Yesus, Kau menyatakan setiap janji kami Tuhan, untuk kami bersandar penuh kepada Engkau Yesus. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau tetap setia mengasihi Engkau sampai seumur kami Tuhan. Sekalipun
Yes. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ini janji kami Tuhan. Amin. Mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya. Bukan selian melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan Dia ampuniku
Sejarah suci menyatakan setiap orang yang datang di dalam hadirat Allah, yang timpang berjalan, yang buta melihat, dan bahkan mereka yang sakit disembuhkan. Demikian juga dengan kami, Bapa. Dari rumah kami ada satu kerinduan yang sangat dalam. Tatkala berjumpa dengan Engkau yang akan menjamah kami, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami, Engkau yang akan memulihkan. Saat ini Allahku lanjutkan, kami mau duduk dekat dengan kaki-Mu, seperti Maria akhir zaman, yang ambil waktu yang tidak diambil oleh orang lain. Dia mau dengarkan setiap firman-Mu, dan firman-Mu itu yang membuat kehidupan dia hidup dan hidup lebih lagi hidup. Kami mau Tuhan Yesus, Engkau menjamah hati kami untuk setiap firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu yang kemarin kita belajar banyak dari Pak Teddy dan Pak Agus, bicara tentang bagaimanakah akhir zaman dan bahkan kehidupan itu ditentukan untuk kekekalan. Apakah kita mau hidup bersama dengan Tuhan atau kita mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Itu ditentukan pada waktu kita hidup di dunia ini. Nah, oleh sebab itu saya mau lanjutkan. Untuk kita bisa mengatasi, untuk kita bisa mengalami apa yang Tuhan sudah tetapkan, itu kita harus berhati-hati mulai sekarang. Kematian itu jelas, kita pasti akan mengalami semuanya. Nah, Saudara, untuk menghadapi itu semua, maka kita saat hari ini mau belajar mempersiapkan hidup untuk kehidupan kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, biasanya untuk sebuah kehidupan yang akan datang, orang akan selalu mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Suatu contoh gitu ya, Natal besok. Oh, kita mau kumpul di Bandung, di Jakarta, ya, di Medan, ya kan? Atau mungkin di Mekah gitu kan, Saudara. Sudah siapkan mulai sekarang. Ya. Bahkan kalau kita yang harus pakai pesawat sudah siap itu bagaimanakah tiketnya dan barang-barang yang kita bawa dan sarana prasarana yang akan kita butuhkan. Oh, udah siap semuanya. Luar biasa. Bahkan dengan serius mereka itu mempersiapkan. Tetapi Saudara, kalau untuk hal-hal yang tidak pasti saja kita bisa mempersiapkan dengan baik, dengan matang. Mengapa Saudara? Ada banyak orang untuk hal yang jelas pasti, yaitu masa depan hidup di dalam kekekalan nanti akan kita alami. Tetapi orang tidak pernah serius. Nah, oleh sebab itu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa kuasa kegelapan itu terus itu mengikuti kita, supaya kita itu gak ingat lagi atau bahkan tidak mempersiapkan seperti itu. Karena apa? Iblis tahu betul bagaimanakah akhir daripada kehidupan dia. Iblis tahu betul, dan oleh sebab itu dia mencari bolo sebanyak-banyaknya, termasuk kita yang setia ini, supaya tidak setia, supaya dia bisa mempengaruhi kita dan kita ikut dia, yaitu iblis. Nah, oleh sebab itu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, mari kita akan lihat. Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Sebab jika kita berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Iya, Saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara ingat bahwa waktu tidak pernah akan kembali, dan sebagai orang percaya kita telah menerima janji keselamatan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, Saudara. Kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia di dalam kuasa kegelapan itu sekali untuk selama-lamanya. Jadi Saudara, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimanakah setelah kita terima keselamatan daripada Tuhan oleh karena pengorbanannya, kalau kita tetap berbuat dosa
Dan kita untuk minta ampun lagi. Tidak ada lagi pengorbanan yang kedua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, maka tidak ada cara lain supaya kita tetap ada di jalur keselamatan, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari saudara, kita kesampingkan semua hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita ini, yang hanya berupa kesenangan sementara. Tetapi mulailah kita berpikir dan kita tanamkan pola pikir kebiasaan kita. Yuk kita punya suatu prinsip bahwa hari ini adalah hari terakhir aku hidup di dunia. Nah, kalau kita punya pemikiran yang seperti itu, maka kita akan benar-benar mempersiapkan kehidupan kita. Sebab apa? Kematian pasti akan kita alami. Tetapi kematian yang kedua, yaitu api neraka, tidak akan pernah dialami oleh orang yang percaya kepada Kristus dan namanya yang tercatat di dalam kitab kehidupan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, untuk kita tetap di dalam hidup dalam keselamatan Allah, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan hidup di dalam kekekalan? Ingat loh Bapak Ibu, ya, 1 tahun yang kemarin ada seorang konglomerat yang dari Swiss. Dia luar biasa menjadi orang yang kaya dengan segala materi dunianya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Hanya dengan 3 hari dia gak bertahan. Uang kekayaannya gak bisa untuk membeli hidup dia. Karena dia kena COVID. Dan keluarganya, anaknya khususnya, dia menulis di dalam media sosial. Dia bilang bahwa kekayaan orang tua saya luar biasa. Dan bahkan hari-harinya dia gunakan untuk menimbun segala kekayaan. Tetapi pada waktu dia kena COVID, uang harta kekayaannya tidak bisa untuk membelinya. Lalu dia tuliskan, oleh sebab itu hai saudaraku seluruh dunia, jangan kejar harta dunia, tetapi kejarlah untuk harta yang akan ada di sana. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu hari ini saudara, saya mengajak kita bersama-sama, yang kemarin-kamarin ya sudahlah, yuk kita akan awali dari hari ini. Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan hidup dalam kekekalan? Yang pertama saudara, percayai bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, ada begitu banyak orang percaya, orang Kristen yang memandang keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu dengan sudut pandang yang salah. Mengapa saya katakan seperti itu saudara? Karena begini, banyak orang Kristen yang berpikir bahwa dengan menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka secara otomatis mereka telah diselamatkan. Ada begitu banyak hal yang benar dalam pikiran mereka, tetapi sebetulnya itu adalah salah. Benar memang saudara bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan karena hasil usaha dan perbuatan baik, bukan karena kita benar di hadapan Tuhan, bukan juga karena kita ini dipandang layak, tetapi keselamatan itu harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita hanya anugerah semata. Jadi saudara, gak benar kalau kita begitu kita ini jadi Kristen, apalagi Kristen keturunan, simbah kita Kristen, bapak kita Kristen, terus kita jadi Kristen, terus hanya rutinitas hari Minggu pokoknya yang gereja begitu saudara, terus kita adalah selamat. Oh enggak begitu. Memang keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan, tetapi ingat seperti firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12. Mari kita lihat. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, itu artinya apa saudara? Kalau saat ini kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, maka kita harus bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan yang telah kita terima itu. Yaitu dengan cara mengerjakan keselamatan, dengan hidup melakukan semua kehendak Allah.
Menerima keselamatan berarti kita juga menerima tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menjaga seluruh kehidupan kita supaya tetap hidup di dalam kekudusan, kesucian, dan kebenaran Allah. Dengan menerima keselamatan maka kita tidak boleh lagi hidup seperti yang dulu. Hidup dunia yang dulu sudah hilang. Karena apa? Kita ini sudah dilahirkan kembali. Maka tidak boleh lagi dosa menguasai hidup kita. Sebab orang yang menerima keselamatan itu tidak boleh lagi berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9 itu berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 juga mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita tahu bahwa kita ini telah menjadi ciptaan baru, maka kita harus meninggalkan semua perbuatan dosa. Kita harus hidup dengan cara baru, caranya Allah. Supaya keselamatan yang kita terima dari Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 mengatakan, Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Saudara harus tahu sekarang bahwa dengan darah anak domba, pengorbanan Kristus di kayu salib, itu yang memilih kita, yang menyelamatkan kita, dan sekarang ada dalam diri kita. Jangan sampai ada begitu banyak orang Kristen yang katanya sudah percaya sama Kristus, yaitu ada keselamatan, tetapi dengan lemer mereka menjual Kristus. Dengan mudahnya meninggalkan Kristus. Dengan mudahnya keselamatan itu tidak berharga dalam diri mereka. Jangan sampai. Haleluya. Amin. Amin. Lebih dari siapapun Engkau tahu Tuhan cerita hidupku, dan Engkau tahu isi hatiku ya Allah. Sembuh
saudara, orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus tetapi masih tetap hidup di dalam dosa, sama dengan orang yang tidak menghargai anugerah keselamatan. Artinya saudara, kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang ada di dalam keselamatan Allah, maka kita gak boleh lagi berbuat dosa. Apa gunanya saudara? Kita tetap hidup di dalam hidup lama. Kita gak layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita jangan sampai menjual Yesus dengan apapun juga. Ingat loh saudara, hanya waktu kita di dunia ini. Keselamatan yang sudah ada di dalam diri kita oleh karena pengorbanan Kristus, dan itu ada anugerah. Jangan dengan mudah kita menjualnya, sehingga suatu ketika kita akan sama dengan orang kaya yang ada di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 32. Mereka gedung. Karena apa? Pada waktu di dunia dia sia-siakan itu keselamatan. Jadi kalau kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus, maka kita harus hidup melakukan kehendak Tuhan. Sebab apa saudara? Yohanes 8:34 dan Roma 6 ayat 23. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kalau kita sudah terima anugerah keselamatan itu, maka hargailah keselamatan itu sebagai pemberian yang tidak ternilai harganya, dan kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar selama kita masih hidup di dunia ini. Yang kedua, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan hidup dalam kekekalan? Yaitu menghargai waktu yang telah Allah berikan. Menghargai waktu yang telah Allah berikan dalam diri kita. Bapak, Ibu dan Saudara, seringkali kita tidak pernah menyadari bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita dalam satu hari saja, saudara, itu sangat begitu berharga. Dalam satu hari Allah memberikan kepada kita 24 jam dan 1140 menit. Nah, waktu itulah yang harus kita olah dengan cermat dan harus kita pergunakan sebaik-baiknya supaya waktu tersebut bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, banyak waktu yang kita gunakan dengan sia-sia. Ada begitu banyak waktu yang kita sia-siakan untuk sebuah kehidupan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bayangin saudara, 24 jam. Berapa jam yang panjenengan haturkan untuk Tuhan? Itu yang menjadi peringatan kita saat hari ini. Selama kita masih ada hidup, untuk mempersiapkan kehidupan kekekalan, hargai waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Ingat lu saudara, kekekalan itu adalah selamanya. Apakah kita kekal di dalam penghukuman Allah, atau kita kekal di dalam kasih karunia Allah, yaitu surga? Oleh sebab itu hidup di dunia hanya sementara saudara, tetapi yang kekal itu yang harus kita pilih, dan pilihannya pada waktu kita masih hidup ini. Ingat, waktu di dunia hanya singkat saudara. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Oleh sebab itu saudara, ada begitu banyak orang yang menyadari betul kalau yang namanya hidup di dunia itu adalah untuk mempersiapkan kehidupan dalam kekekalan, maka dia tidak tanggung-tanggung untuk yang namanya memberi yang terbaik waktunya untuk Tuhan. Tidak dia gunakan untuk kesia-siaan. Karena apa? Dia tahu jeluntrungannya, dia tahu hasilnya, dia tahu akhirnya saudara. Oleh sebab itu saudara, mungkin kemarin-kemarin kita ada begitu banyak waktu yang kita sia-siakan, dan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan Allah. Mari kita akan minta Allah yang akan memberikan kita hikmat untuk kita bisa menghitung hari-hari, untuk kita bisa bijaksana di hadapan Allah. Dan itu merupakan suatu permohonan kita.
Karena kita tidak tahu loh saudara. Mungkin sepulang daripada kita beribadat ini, Tuhan katakan, ayo engkau harus pulang. Lalu kita katakan, aku belum siap Tuhan. Tidak bisa disangka. Ajarku mengerti. Biar hari ini kita berdoa di hadapan Allah. Hikmatnya Allah ada dalam diri kita, supaya Tuhan menuntun kita menghitung hari-hari untuk suatu kebijaksanaan di hadapannya. Mari rencanakan segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Rencana hidup untuk menyambut kekekalan. Haleluya Yesus. Oh, dalam terang firman-Mu, ajarku berserah hanya pada-Mu. Bapakku ajar, Bapakku saudara, bagi orang percaya seperti kita, memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk mengerjakan perkara-perkara kekal adalah hal yang paling utama. Sebab itu saudara, kita tahu bahwa setelah kehidupan di dunia ini berakhir, atau kita setelah mengalami kematian, pisahnya tubuh dengan jiwa atau roh kita saudara, itulah yang kita harus menghadap kepada pengadilan Allah. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan waktu kita, itu harus kita pertanggungjawabkan. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Haleluya. Saudara, kalau kita tahu bahwa setelah berada di balik kematian, kita akan mempertanggungjawabkan semua hal yang telah kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Maka mulai saat ini, sisa waktu yang kita miliki harus kita manfaatkan untuk mengejar perkara-perkara kekal, yaitu berujung untuk terus hidup berkenan di hadapan Allah. Kalau kemarin-kemarin kita menyanyikan waktu, tidak apa-apalah. Hari ini, yuk kita mulai dengan sesuatu yang baru. Gunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk mempersiapkan diri. Sebab apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan waktu kita di dunia ini, kelak di kemudian
harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya hidup berkenan di hadapan Allah, saudara? Hidup yang berkenan di hadapan Allah adalah hidup seperti yang firman Tuhan katakan, yaitu kita selalu melakukan semua apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang yang hidup melakukan kehendak Allah adalah orang yang mempersiapkan masa depan hidupnya di dalam kekekalan dengan benar. Sebab saudara, oleh karena kita melakukan kehendak Allah, itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Gunakan waktu kita untuk melakukan setiap firman Tuhan. Sekarang untuk waktu-waktu kita melakukan hal-hal yang tidak perlu, yuk kita hilangkan. Kita ganti dengan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Sesuatu yang untuk kita menabung untuk kekekalan di sana. Jika kita tahu bahwa hidup di dunia ini begitu singkat, saudara, maka mulai saat ini harus mempergunakan waktu dengan baik. Yuk setia kepada Tuhan. Yuk setia melakukan apa yang firman Tuhan selalu katakan. Lebih daripada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita belajar karena apa? Allah sudah memberikan kita kebijaksanaan untuk kita bisa menghitung hari-hari yang ada. Yang ketiga, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan hidup dalam kekekalan? Yang ketiga adalah kalahkanlah segala keinginanmu. Kalahkanlah segala keinginan daging kita. Nah, sudah kekasih dalam nama Tuhan Kristus, di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3 mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Haleluya. Saudara, Paulus ini sangat benar-benar prihatin dengan setiap kehidupan kita manusia. Karena apa? Kita ini benar-benar punya suatu kebebasan berkehendak. Sejarah penciptaan manusia diciptakan itu dengan kebebasan yang benar-benar Allah berikan. Pada waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa diberikan suatu perintah, jangan kau makan buah yang di taman ini ya, sebab engkau kalau makan mati. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kebebasan kehendak yang Tuhan berikan pada manusia itu, manusia justru memilih untuk tidak taat kepada Allah. Dan disitulah segala sesuatunya tergantung daripada orang itu. Apa yang menjadi kebebasan kehendak itu yang Tuhan berikan? Tidak ada via-via yang bisa mengaturnya, intervensinya. Oleh sebab itu, saudara, kenapa langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk mempersiapkan hidup dalam kekekalan? Kalahkan keinginan. Karena apa? Itu yang mendominasi dalam diri kita. Itulah natur dosa yang ada dalam diri kita. Oleh karena kelicikan iblis, kita sudah terpikat. Maka paling berbahaya tatkala kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kehidupan kekekalan, kalau kita tidak bisa mengekang keinginan kita, tidak akan ada bagian kita. Sebab kita lebih cenderung memilih untuk memuaskan hawa nafsu, keegoisan, dan keakuan kita. Orang percaya harus sungguh-sungguh berjuang supaya bisa melawan dan mengalahkan keinginan yang selalu timbul di dalam hati mereka. Itu harus berjuang kita, sebab kita sering terpikat dengan banyaknya tawaran-tawaran dunia yang begitu menyenangkan. Oleh sebab itu, saudara, gak ada jaminan orang-orang itu lepas atau kebal dalam dosa. Daud pun yang menjadi urapan daripada Allah sebagai raja, suatu ketika dia harus juga jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, keinginan daging itulah yang mendominasi dalam kehidupan orang percaya. Mari kita akan belajar. Kita benar-benar kalahkan segala keinginan yang ada dalam diri kita ini, untuk terus benar-benar kita mengingat bahwa perjalanan dalam hidup di dunia ini, kita mempersiapkan kehidupan dalam kekekalan.
Jangan sampai oleh karena kehidupan, keinginan daging kita yang mendominasi, kita tidak ada bagian di dalam kerajaan sorga. Pada waktu kita di sana, tidak terdaftar nama di dalam daftar kehidupan kita. Karena apa? Keinginan daging yang menguasai diri kita tidak mampu untuk kita cegah. Sehingga kita melakukan apa yang dikatakan dengan selalu bergelembung di dalam dosa. Semakin besar untuk melakukan keinginan daging. Ingat saudara, kalau keinginan daging itu mulut kita, berapa banyak orang-orang Kristen gak bisa kekang keinginan daging untuk mulut, keinginan daging untuk tingkah laku, perbuatan dan sebagainya. Sekali lagi saya ingatkan, apapun dengan keinginan daging yang kita lakukan, kelak di kemudian harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Matius 12 ayat 36 dan 2 Korintus 5 ayat 10. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Ya, itulah hasil daripada keinginan daging. Kelak di kemudian harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap apa yang kita katakan, yang keluar dari mulut kita, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mulai hari ini, yuk kita punya komitmen. Kesampingkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Belajar untuk kita bisa mengekang keinginan daging kita. Hai ibu-ibu yang suka dengan emosi marah, suami dilalap, anak apalagi dulu gitu ya saudara. Kalau sudah namanya emosi, maka emosi yang ada di sini panas sampai di sini, keluarlah melalui knalpot ibu itu. Lalu keinginan daging yang terpuaskan hanya sementara, tetapi efek sampingnya adalah kekekalan, minta suatu pertanggungjawabkan. Hai bapak-bapak, mungkin keinginan daging kita bukan melalui mulut, tapi keinginan daging ketidaktanggung-jawaban kita, kesembrononan hidup kita, itu yang akan juga kita pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah nanti. Oleh sebab itu, yuk kita belajar. Keinginan daging kita redam untuk kita benar-benar punya komitmen di hadapan Allah. Karena Yesus kebenaran kita. Lakukan itu, sebab Dia adalah sumber segala dalam kehidupan kita. Yesus kau kebenaran. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Aku ikut kehendak-Mu. Biar pujian ini menggerus hati kita lebih lagi serius mempersiapkan kehidupan dalam kekekalan kita. Amin. Nyatakan hari ini dan jangan sampai berubah lagi di hadapan Allah. Allah, berarti apa yang dilakukannya adalah keinginan iblis.
Bila hidup mengikuti keinginan iblis, pasti akan binasa dalam kekekalan, yaitu adalah api neraka. Janganlah menyia-nyiakan kasih Allah, saudara, yang sudah dianugerahkan kepada kita. Karena rahmat Allah telah melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, yaitu menikmati kehidupan kekal yang di dalamnya tidak ada lagi tangisan dan air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kekecewaan dan penderitaan, karena yang ada hanyalah berkat Allah yang tersimpan di dalam surga bagi setiap orang yang hidup takut akan Allah dan melakukan semua kehendak-Nya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ingatlah akan firman Tuhan saat hari ini. Mari kita akan mempersiapkan kehidupan kita ini untuk mempersiapkan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Jangan berbuat dosa lagi. Tetap kerjakan keselamatan Bapak, Ibu, Saudara dengan takut dan gentar. Bercinta dengan dunia hanya akan membawa kita kepada kematian yang mengerikan, yaitu tinggal di dalam siksaan api kekal. Hari ini berubahlah kehidupan kita. Juga jadilah pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Yang sudah kita lakukan itu salah, biarlah itu berlalu. Dan hari ini mari kita akan ambil komitmen di hadapan Allah. Dengan benar kita mempersiapkan hidup kita untuk mempersiapkan masuk di dalam kehidupan dalam kekekalan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Haleluya. apa yang baru saja kami kumandangkan di hadapan-Mu. Kalau kami mau hidup, sisa hidup kami ini adalah untuk Engkau. Hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak akan pernah tergoyahkan, kami tidak akan pernah dunia memberikan apapun.
tidak akan pernah kami kengguh dengan tawaran mereka. Karena kami mengasihi-Mu. Selama hidup kami adalah untuk Engkau Allahku. Mata kami tetap tertuju kepada-Mu Tuhan. Sebab mata ini adalah pelita tubuh. Kami mau mensentralkan, memfokuskan dalam pandangan pengharapan Allah. Tuntun kami Allahku. Kalau selama ini Tuhan, iman percaya kami bahwa keselamatan hanya pada Engkau semata, itu masih goyah. Hari ini Engkau teguhkan. Sebab tidak ada di bawah kolong langit ini nama yang bisa menyelamatkan jiwa. Hanya Engkau Yesus satu-satunya. Mari Tuhan, itu yang menjadi harta yang mulia atas hidup kami. Itulah pengharapan kami yang Engkau sudah jaminkan dalam hidup kami. Kami tidak mau menjual Engkau dengan apapun juga. Sebab kami tahu akhir hidup kami adalah ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tidak mau Tuhan Yesus hidup di dalam api neraka. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita di hadapan Allah dan terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucumu, diberkati kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, usahamu, pelayananmu dan pendidikanmu. Pada waktu engkau keluar, engkau akan masuk dengan berkat-berkat Allah. Pada waktu engkau pergi, engkau akan dilindungi dan engkau pulang dengan berkat-berkat Allah. Diberkati untuk jadi berkat, disembuhkan untuk menyembuhkan, dipulihkan untuk memulihkan. Engkau disebut orang yang berbahagia. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu dan bahkan mengubahkan mulai hari ini. Engkau akan lebih lagi setia mengiring Tuhan, mempersiapkan untuk kehidupan kekal oleh karena pertolongannya hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Pengumuman dari gereja yang akan kami sampaikan, yang pertama, ibadah tatap muka atau offline akan diadakan sebanyak 3 kali setiap hari Minggu pada jam 6:30 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Ibadah tatap muka boleh dihadiri oleh semua jemaat yang benar-benar sehat serta berusia di atas 12 tahun dan di bawah 70 tahun. Setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka wajib mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dengan benar, mencuci tangan, melakukan pengecekan suhu badan dan presensi, serta tidak membentuk kerumunan. Mempersiapkan persembahan dalam amplop atau melalui transfer bank ke rekening gereja. Dan bagi jemaat yang belum bisa mengikuti ibadah tatap muka,
Dipersilakan mengikuti ibadah secara online mulai jam 5 sore di kanal YouTube. Ibadah khusus penyerahan anak akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember tahun 2021 setelah jam ibadah kedua, dan pembelajaran untuk orang tua calon peserta akan dimulai pada bulan November 2021. Bagi yang akan mengikuti dipersilakan segera mendaftar melalui sekretariat gereja. Dan untuk formulir pendaftaran paling lambat dikumpulkan bulan ini di hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 11 sampai jam 2 siang. Pengumuman untuk ibadah komsel secara offline akan diadakan tiap Selasa, Rabu, dan Kamis di gereja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ibadah komisi orang muda akan diadakan kembali setiap hari Sabtu jam 6 sore. Bisa ditampilkan untuk laporan keuangan gereja, Mas?